pendidikan yang berpihak pada murid. Peserta mendiskusikan visi dan cita-cita warga sekolah tentang murid pilihan di masa yang akan datang. Mungkin sedikit gambaran apa yang sudah saya pelajari di modul 1.1. Kebetulan di sini saya hanya masih sampai di modul 1 dan 1.1 sampai 1.4. Di modul 1.1 di situ kami mempelajari tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi dirinya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi intinya, ketika kita berhadapan dengan anak-anak, kita itu tidak bisa mengajar dengan persepsi kita, tapi kita harus mengerti kondisi anak-anak, yaitu kodrat alamnya. Contohnya mungkin dia sedang ada permasalahan di keluarganya, jadi dia tidak fokus, atau mungkin dia hobinya bukan di mendengar tapi kinestetik, berarti mungkin kita ajak keluar pembelajarannya, karena tipe-tipe belajar anak berbeda-beda. Juga dengan kodrat zaman. Kalau kodrat zaman ini berarti kita harus mengikuti yang sedang dilaksanakan sekarang, pembelajaran sekarang. Jadi kita nggak bisa anak yang zaman sekarang pembelajarannya masih ikut yang seperti dulu, mungkin itu masih kurang sesuai, karena kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, demonstrasi kontekstual yang pernah saya lakukan di visi guru penggerak ini, saya mencoba untuk merumuskan visi sederhana melalui tahapan baca, yaitu dalam inquiry apresiatif. Yang pertama buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Gambarannya seperti ini. Saya sempat merancang terwujudnya siswa kreatif dalam pembelajaran. Saya hanya mengambil satu ini saja, tidak muluk-muluk. Kemudian yang saya lakukan adalah fokus visi pada aspek profil belajar Pancasila, dimensi kreatif, mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa melalui kelompok belajar aktif. Tahapan bacanya berdasarkan rangkaian perubahan diri. Nah, ini mungkin ada sedikit video. Sama.
sudah kita lihat tadi, kalau kita mau melakukan sedikit aja sederhana, tadi kan dilihat bahwa yang pertama kali ikut kan teman seusianya ya, anak kecil. Jadi kita bisa memulai pergerakan itu dari teman sevisi. Kalau kita sudah memberikan contoh, ternyata ada perubahan, lama-lama teman yang tadinya tidak sevisi dengan kita bisa ikut, kemudian bisa ikut bergerak bersama untuk melakukan perubahan seperti itu. Untuk visi sekolah kita adalah menjadi SMK Negeri 13 Malang unggul dalam pembelajaran, menghasilkan lulusan berakhlak mulia, adaptif dan kompetitif serta berwawasan lingkungan. Ini tadi saya lihat di HTSP Pak, Pak Polisi. Kemudian misi sekolah sangat banyak sekali. Saya bacakan mungkin: meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan yang profesional, meningkatkan karakter siswa mengacu pada profil pelajar Pancasila. Kemudian ada pertanyaan rumah yang sudah saya bagikan di Bapak Ibu semuanya. Mungkin kita bisa memulai dari pertanyaan ini. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Nah, ini ya, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapannya. Oke, saya bilang monggo. Memimpikan murid yang seperti apa kira-kira? Memimpikan murid yang bersila saat belajar. Oke, terus sama lagi. Mimpinya monggo digali. Berakhlak mulia. Ibu yang lain ada? Bahagia. Ternyata bahagia itu penting ya Bu ya. Kalau panjenengan mungkin ada salah satu yang bisa menyampaikan. Kita percaya bahwa murid adalah Insan yang butuh kemerdekaan dalam belajar. insan yang butuh kemerdekaan dalam belajar. Di sekolah kita mengutamakan mengutamakan pelayanan, benar. Sampai kita akan terseok-seok untuk melayani anak-anak. Memberikan murid yang seperti itu. Kita dari sekolah ini yakin untuk, kalau saya yakin untuk bisa melakukan perubahan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa perubahan itu perlu dilakukan. Kita tidak bisa stuck seperti ini karena kita akan ketinggalan dengan yang lain kalau kita terus seperti ini. Tapi kalau saya melihat lingkungan kita banyak berlari, banyak melakukan perubahan. Termasuk ketika yang lain mungkin masih bersantai, kita sudah melakukan best practice. Habis ini mau presentasi seperti itu. Saya rasa itu juga perubahan yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu, monggo saya beri kesempatan untuk mengisi pertanyaan atau kalimat tumpang yang sudah disediakan. Selaras dengan cita-cita kita untuk murid yang saya bacakan tadi, kira-kira apa sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid kita? Sudah mendekati ideal ya. Kemudian karena di situ sudah ada profil pelajar Pancasila, sudah memfasilitasi anak untuk belajar menyenangkan, kemudian untuk bisa memenuhi standar dunia usaha dunia industri. Apakah yang ini disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Apakah ada yang perlu ditambahkan? Atau sudah cukup dengan visi yang sudah ditampilkan tadi, dengan misinya yang sudah dirinci seperti itu? Cukup ya. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Mungkin saya butuh pendapatnya Bapak Ibu semuanya. Kira-kira yang harus kita lakukan apa untuk mencapai visi sekolah? Kalau saya pribadi bekerja sama dengan semua pihak, karena tidak bisa kalau visi itu jalan hanya 1-2 orang harus semuanya. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan untuk orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Saya pandang yang ini yang kita masih kurang, yang di sini peran serta orang tua. Mungkin sekali-sekali perlu diprogramkan orang tua datang ke sini untuk mungkin jadi guru tamu atau apa gitu, karena pembelajarannya itu lebih
guru atau orang tua kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Mungkin itu tadi salah satunya. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Sebenarnya kalau dilihat sepertinya sekolah kita sudah melakukan langkah konkret ya Bu. Karena kita kan juga sudah mengikuti alurnya tahapan belajar di Merdeka Belajar. Yang terlihat nyata itu ya di profil belajar Pancasila. Karena di situ mereka diberi kebebasan, mereka bahkan terlihat